Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Valentino dari kelas 12 Grafika. Hari ini saya ingin berpidato tentang bahaya mokel di bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, teman-teman yang saya banggakan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu dan cahaya Islam. Hadirin sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang sangat relevan dengan bulan Ramadan, yaitu tentang mokel di bulan puasa. Apa itu mokel? Mokel adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut perbuatan membatalkan puasa dengan sengaja sebelum waktunya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti sakit atau berpergian jauh. Biasanya orang yang mokel sembunyi-sembunyi makan dan minum saat siang hari di bulan Ramadan, entah itu di rumah, di tempat sepi, atau bahkan bersama teman-teman yang juga melakukan hal yang sama. Namun, apakah kita menyadari bahwa mokel bukan sekedar perbuatan membatalkan puasa, tetapi juga sebuah tindakan yang mencerminkan kurangnya rasa takwa dan penghormatan terhadap bulan suci Ramadan? Mengapa mokel itu buruk? Hadirin yang saya hormati, ada beberapa alasan mengapa mokel di bulan puasa adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Yang pertama, membatalkan kewajiban yang telah ditetapkan Allah. Puasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim yang sudah balik dan sehat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Dari ayat ini jelas bahwa puasa adalah ibadah wajib yang harus dijalankan dengan penuh sesungguhan. Mokel berarti mengabaikan perintah Allah dan mengurangi ketakwaan kita kepadanya. Yang kedua, menghancurkan nilai-nilai disiplin dan kesabaran. Salah satu tujuan utama dari berpuasa adalah melatih diri untuk lebih disiplin dan sabar dalam menghadapi godaan. Ketika seseorang mokel, artinya ia tidak mampu menahan diri dan cenderung mencari jalan pintas untuk memenuhi keinginannya. Padahal, Ramadan mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu. Tidak ada soal makanan dan minuman, tetapi juga emosi, perkataan, dan perbuatan buruk lainnya. Yang ketiga, menunjukkan kurangnya rasa malu dan penghormatan terhadap bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan suci yang penuh berkah, di mana setiap amal baik dilipat gandakan pahalanya. Namun, mokel menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki rasa malu kepada Allah dan tidak menghormati kesucian bulan Ramadan. Bahkan ada sebagian orang yang dengan santainya makan dan minum di depan umum tanpa rasa bersalah. Yang keempat, dapat menjadi contoh buruk bagi orang lain. Tindakan mokel bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga bisa menular kepada orang lain. Jika satu orang mulai mokel, bisa jadi teman-temannya juga ikut-ikutan. Bayangkan jika anak-anak kecil melihat orang dewasa mokel. Bukankah ini akan memberikan contoh yang buruk bagi mereka? Bagaimana cara menghindari mokel? Hadirin sekalian, agar kita tidak terjebak dalam kebiasaan mokel, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama,
perkuat niat dan kesadaran. Sebelum memulai puasa, tanamkan dalam diri bahwa puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ingat bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi saat berpuasa akan diganjar pahala yang besar. Kedua, hindari lingkungan yang tidak mendukung. Jika kita berada di lingkungan yang banyak orangnya suka mokel, yang ada baiknya kita menjauhi mereka atau berusaha mengajak mereka untuk berubah. Bertemanlah dengan orang-orang yang bisa membantu kita tetap istiqomah dalam berpuasa. Yang ketiga, isi waktu dengan hal bermanfaat. Rasa lapar dan haus seringkali terasa lebih berat jika kita tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, gunakan waktu selama berpuasa untuk hal-hal yang produktif, seperti membaca Al-Quran, beribadah, belajar, atau melakukan kegiatan positif lainnya. Yang keempat, ingat tujuan Ramadan. Ramadan adalah bulan latihan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kita mampu menahan diri di bulan ini, insya Allah setelah Ramadan kita akan menjadi pribadi yang lebih disiplin, lebih sabar, dan lebih bertakwa kepada Allah. Kesimpulannya, hadirin yang saya hormati, mokel di bulan puasa bukan hanya sekedar membatalkan ibadah, tetapi juga mencerminkan lemahnya ketakwaan seseorang kepada Allah. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga ujian kesabaran dan pengendalian diri dengan penuh keikhlasan dan mendapat keberkahan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan ibadahnya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.